Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Agil Firhan Iskandar dan Tiara Namira. Di sini kami akan mereview 3 buah jurnal mengenai penyimpanan minyak edible. Berikut merupakan 3 buah jurnal yang akan kami review, yaitu yang pertama, pengaruh pengulangan dan lama penyimpanan terhadap ketengikan minyak kelapa dengan metode asam tiobarbiturat atau TBA. Jurnal yang kedua yaitu pengaruh lama penyimpanan pada storage tank terhadap mutu CPO di pabrik kelapa sawit. Dan jurnal yang ketiga, pengaruh kadar air dan kadar asam lemak bebas terhadap masa simpan minyak kelapa mandar. Seperti yang kita ketahui, bahwa minyak kelapa merupakan salah satu minyak goreng yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia. Minyak yang digunakan untuk menggoreng pada suhu tinggi atau dipakai secara berulang kali akan menjadi hitam dan produk oksidasi akan menumpuk. Reaksi oksidasi ini akan mengakibatkan bau tengik pada minyak dan lemak yang disebabkan oleh radikal bebas. Kerusakan pada minyak akan mengakibatkan keracunan dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengulangan dan lama penyimpanan terhadap ketengikan minyak kelapa dengan menggunakan metode TBA atau tiobarbiturat. Untuk pendahuluan atau latar belakang jurnal kedua, yaitu tanaman kelapa sawit, dapat menghasilkan dua macam minyak. Yang pertama, ada minyak yang berasal dari daging buah atau dikenal sebagai minyak kasar atau crude palm oil, dan yang kedua, ada minyak yang berasal dari inti sawit atau dikenal sebagai minyak inti sawit atau palm kernel oil. Pada pabrik kelapa sawit, penyimpanan CPO atau crude palm oil dapat dilakukan pada storage tank. Namun terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi selama penyimpanan, yaitu penurunan mutu dari CPO yang disebabkan oleh kadar asam lemak bebas yang tinggi ataupun faktor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lamanya penyimpanan CPO pada storage tank terhadap kualitas mutu dari CPO tersebut. Pada jurnal ketiga menggunakan minyak kelapa mandar, yaitu merupakan minyak kelapa yang dibuat secara tradisional. Minyak kelapa mandar ini dibuat di Kampung Tulu, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Minyak kelapa mandar sangat disukai oleh masyarakat setempat karena aromanya yang khas dan tidak banyak dimiliki oleh pembuat minyak. Di samping itu, menurut pedagang setempat, minyak kelapa mandar dapat bertahan lama selama berbulan-bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas minyak kelapa mandar dan pendugaan masa simpan minyak tersebut pada suhu ruang. Kerangka pemikiran pada jurnal yang pertama, permasalahannya yaitu minyak yang digunakan pada suhu tinggi atau dipakai secara berulang kali akan menjadi hitam dan produk oksidasi akan menumpuk serta mengalami penurunan kualitas seiring waktu penyimpanannya. Untuk dasar teori penelitiannya, uji TBA merupakan salah satu indikator yang dapat mengetahui tanda dari kerusakan minyak, yaitu ketengikan. Indikator lainnya yaitu bilangan peroksida, asam lemak bebas, asam bilangan penyabunan, dan iodium. Sedangkan penelitian yang dilakukan yaitu melakukan pengamatan minyak kelapa terhadap pengulangan penggorengan dan lama penyimpanannya terhadap mutu minyak kelapa. Selanjutnya, kerangka pemikiran untuk jurnal kedua. Terdapat permasalahan yaitu CPO atau crude palm oil yang disimpan pada storage tank di suatu pabrik sering mengalami penurunan kualitas mutu seiring lamanya waktu penyimpanan. Dan dasar teori penelitiannya, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penurunan kualitas mutu CPO selama penyimpanan seperti kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran. Dan penelitian yang dilakukan adalah pengamatan mutu atau kandungan CPO selama 6 hari penyimpanan untuk mengetahui perubahan apa saja yang akan terjadi selama penyimpanan tersebut. Kerangka pemikiran pada jurnal yang ketiga, minyak kelapa mandar merupakan minyak kelapa yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat Kampung Tulu, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Minyak mandar ini belum diketahui apakah telah memenuhi standar SNI dan baik untuk digunakan. Untuk dasar teori penelitiannya, pembuatan minyak kelapa dengan cara tradisional memiliki kualitas yang rendah sehingga berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Hal ini dikarenakan minyak goreng dari kelapa yang diolah secara tradisional tidak memenuhi syarat standar mutu minyak goreng kelapa yang
yang tertuang dalam SNI. Penelitian yang dilakukan yaitu analisis kualitas minyak kelapa mandar untuk menentukan parameter seperti kadar asam lemak bebas, kadar air, dan masa simpannya. Metode penelitian pada jurnal pertama menggunakan alat yaitu yang pertama ada kuali, sendok penggorengan, kompor, tabung reaksi, dan alat lainnya. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu 3 sampel minyak yang ada di Pasaraya Kota Padang. 3 sampel tersebut, 2 diantaranya ialah minyak kelapa dalam bentuk kemasan, sedangkan 1 sampel minyak kelapa lainnya itu dalam bentuk curah. 3 sampel tersebut memiliki 3 merek yang berbeda dan diberi label minyak kelapa A, B, dan C, serta bahan lainnya yang ditampilkan dalam slide. Penelitian ini menggunakan 3 sampel minyak kelapa yang dilakukan sebanyak 4 perlakuan, yaitu yang pertama, perlakuan U0, tanpa pengulangan penggorengan dan tanpa penyimpanan, U1 yaitu 1 kali pengulangan penggorengan dan tanpa penyimpanan, U2 2 kali pengulangan penggorengan dan 1 hari penyimpanan, serta U3 yaitu 3 kali pengulangan penggorengan dan 2 hari penyimpanan. Jadi setiap sampel minyak tersebut dipakai untuk menggoreng sebanyak 200 gram ikan teri hingga ikan tersebut matang. Kemudian minyak sisa penggorengan diambil sebanyak 10 gram untuk dihitung angka TBA-nya dan disimpan selama 1 hari. Setelah 1 hari penyimpanan, minyak tersebut digunakan kembali untuk menggoreng objek yang sama dan dihitung kembali angka TBA-nya. Hal ini dilakukan hingga 3 kali penggorengan dan penyimpanan minyak selama 2 hari. Selain perhitungan nilai TBA, juga dilakukan perhitungan bilangan peroksida, asam lemak bebas, bilangan asam, bilangan penyabunan, dan bilangan iodium. Untuk metode penelitian pada jurnal kedua, pertama ada alat yang digunakan dapat dilihat pada slide berikut. Dan untuk bahan yang digunakan ada crude palm oil, N-heksan, alkohol 96%, indikator PP, dan KOH 0,1 N. Lalu penelitian ini dilakukan dengan menyimpan CPO pada storage tank selama 6 hari. Dan pada tiap harinya akan dilakukan pengamatan kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran yang terkandung pada CPO. Penentuan kadar asam lemak bebas dilakukan dengan cara mentitrasi sampel CPO dan setelah itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu kadar persen asam lemak bebas atau FFA sama dengan volume titrasi kali normalitas KOH dikali BM asam palmiat dibagi berat sampel dalam gram kali 1000 dikali 100%. Untuk penentuan kadar air dilakukan dengan metode oven dan perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persen kadar air sama dengan A kurang B bagi C kali 100%, di mana A sama dengan berat cawan plus sampel sebelum di oven, B merupakan berat cawan plus sampel setelah di oven, dan C merupakan berat sampel. Yang terakhir, penentuan kadar kotoran dilakukan dengan menyaring CPO menggunakan kertas saring, lalu dibilas dengan N-heksan sampai kertas saring berwarna putih bersih dari minyak, sehingga hanya kotoran yang tertinggal pada kertas saring tersebut. Perhitungan kadar kotoran dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu persen kadar kotoran sama dengan Q kurang P dibagi R dikali 100%, di mana P sama dengan berat kertas saring awal, Q sama dengan berat kertas saring akhir, dan R sama dengan berat sampel. Pada jurnal yang ketiga, menggunakan alat yaitu yang pertama oven, desikator, neraca analitik, cawan porselen, buret, klem dan statif, dan beberapa alat gelas lainnya. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada minyak goreng dari kelapa atau yang disebut minyak mandar yang diperoleh dari pedagang di Kampung Tulu. Kemudian ada NaOH, alkohol 90% yang panas, Aquades, dan indikator PP. Hal yang diamati pada jurnal yang ketiga yaitu kadar asam lemak bebasnya, kemudian ada kadar airnya, serta masa simpan dari minyak tersebut. Minyak kelapa yang diperoleh nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah botol dan disimpan dalam suhu ruang selama 4 minggu dengan melakukan pengamatan sebanyak 5 kali.
Berikut merupakan tabel hasil dari perhitungan angka TBA, angka peroksida, asam lemak bebas, angka asam, penyabunan, dan iodium pada ketiga sampel yaitu minyak A, B, dan C. Setiap data hasil indikator pengamatan ini disajikan dalam bentuk grafik yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan grafik dari tiap indikator. Dapat dilihat bahwa setiap grafik menunjukkan peningkatan seiring banyaknya pengulangan penggorengan dan lama penyimpanannya. Hasil yang didapat ialah semakin meningkat dan minyak telah mengalami ketengikan terutama pada perlakuan 3 kali pengulangan dan 2 hari penyimpanan. Namun, tiap indikator ini masih berada di bawah persyaratan mutu minyak berdasarkan BSN atau Badan Standarisasi Nasional, di mana batas maksimal ketengikan minyak yaitu sebesar 3 mg malonaldehid per kilogram sampel, angka asam sebanyak 0,6 mg KOH per gram, angka peroksida sebanyak 2 mili ekuivalen per kilogram, dan asam lemak bebas yaitu sebanyak 0,3%. Untuk hasil dan pembahasan pada jurnal kedua, pertama ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar asam lemak bebas. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa nilai kadar asam lemak bebas pada CPO akan meningkat seiring lamanya waktu penyimpanan. Pada hari ke-6, nilai persen kadar asam lemak bebas adalah 4,71%. Kenaikan kadar asam lemak bebas selama penyimpanan dapat disebabkan oleh pemberian suhu yang tidak tepat, adanya kadar air, dan adanya proses hidrolisis. Kandungan asam lemak bebas yang tinggi akan menghasilkan minyak yang berbau tengik dan rasa yang tidak enak. Kedua, pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar air. Grafik tersebut memperlihatkan nilai kadar air pada CPO akan meningkat seiring lamanya waktu penyimpanan. Pada hari ke-6, nilai persen kadar air adalah 0,27%. Kenaikan kadar air selama penyimpanan bisa disebabkan karena terkena kelembapan udara atau karena adanya reaksi oksidasi. Kadar air dapat mempengaruhi mutu CPO, karena semakin tinggi kadar air, maka akan semakin rendah mutu CPO. Kadar air juga dapat menyebabkan hidrolisis yang dapat mengubah minyak menjadi asam-asam lemak bebas sehingga dapat menyebabkan ketengikan. Dan yang terakhir ada pengaruh lama penyimpanan terhadap kadar kotoran. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa nilai kadar kotoran pada CPO akan mengalami peningkatan seiring lamanya waktu penyimpanan. Pada hari ke-6, nilai persen kadar kotoran adalah 0,036%. Kotoran pada CPO ini terdiri dari biji atau partikel jaringan, lendir, getah, dan serat-serat yang berasal dari kulit, abu, atau material yang terdiri dari senyawa besi, tembaga, magnesium, dan kalsium, serta juga air dalam jumlah kecil. Hasil dan pembahasan pada jurnal yang ketiga, untuk parameter yang pertama yaitu kadar asam lemak bebas. Berdasarkan tabel hasil penelitian, kadar asam lemak bebas pada minyak meningkat seiring bertambahnya waktu penyimpanan. Hal ini dapat dilihat melalui grafik yang ada pada slide. Minyak kelapa mengandung lebih banyak asam lemak jenuh sehingga lebih mudah mengalami hidrolisis. Hidrolisis terjadi karena terdapat sejumlah air dalam minyak tersebut dan menyebabkan terbentuknya asam lemak bebas dan gliserol. Minyak yang mengandung asam lemak bebas yang tinggi dapat menyebabkan ketengikan pada minyak bila disimpan dalam waktu tertentu tanpa pengawetan. Namun, peningkatan nilai asam lemak bebas pada minyak ini masih di bawah batas maksimum SNI, yaitu di bawah 5%. Hasil dan pembahasan selanjutnya adalah kadar air minyak. Hasil pengukuran kadar air dari minyak kelapa selama penyimpanan pada suhu ruang dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kadar air selama penyimpanan pada suhu ruang cenderung meningkat seiring lamanya penyimpanan. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadinya reaksi oksidasi asam lemak. Diketahui juga pada minggu keempat kadar air minyak adalah 0,84%. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai kadar air maksimum yang tercantum pada SNI, yaitu 0,5%. Nilai kadar air yang lebih standar diakibatkan karena proses pembuatan minyak kelapa
mandar menggunakan kelapa yang seragam, yakni kelapa tua yang diparut dan langsung diambil santannya. Yang terakhir ada masa simpan minyak. Penentuan waktu simpan minyak dilakukan dengan menggunakan teori kinetika, yaitu dengan mencari nilai koefisien determinasi yang lebih tinggi atau R kuadrat pada ordo 0 dan ordo 1 berdasarkan tabel. Baik kadar air maupun kadar FFA memiliki nilai R kuadrat mendekati 1, sehingga laju konsumsi air dan laju produksi asam lemak bebas mengikuti kinetika ordo 1. Dengan menggunakan rumus waktu simpan, maka didapatkan masa simpan minyak mandar pada suhu ruang adalah 6 minggu atau 1 bulan 12 hari. Kesimpulan pada jurnal yang pertama yaitu perlakuan 3 kali pengulangan penggorengan dan 2 hari penyimpanan pada minyak kelapa A, B, dan C terdapat perbedaan angka TBA dan sudah mengalami ketengikan pada tiap minyak kelapa. Namun, ketengikan minyak kelapa yang didapat masih di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh BSN, yaitu sebanyak 3 mg malonaldehid per kilogram sampel. Dan kesimpulan terakhir yaitu pada pengujian bilangan peroksida, bilangan asam angka penyabunan, bilangan iod dan asam lemak bebas didapatkan hasil yang berbeda pula pada minyak kelapa A, B, dan C setelah 3 kali pengulangan penggorengan dan 2 hari penyimpanan. Kesimpulan yang dapat diambil dari jurnal kedua yaitu, pertama, lama penyimpanan di storage tank akan menyebabkan kandungan mutu CPO menurun yang diakibatkan karena nilai kadar asam lemak bebas, kadar air, dan kadar kotoran yang akan meningkat seiring semakin lamanya waktu penyimpanan CPO. Yang kedua, hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa selama penyimpanan 6 hari CPO masih memenuhi SNI 012901 tahun 2006 dengan kadar asam lemak bebas maksimal 5%, kadar air 0,5%, dan kadar kotoran 0,05%. Yang ketiga, menurut data penelitian, waktu maksimal penyimpanan CPO di storage tank berdasarkan SNI 012901 tahun 2006 untuk kadar asam lemak bebas yang didapatkan adalah 7 hari. Dan untuk kadar air adalah 19 hari, dan untuk kadar kotoran 0,036% dapat disimpan dalam 192 hari. Untuk kesimpulan pada jurnal ketiga, pertama, itu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin lama penyimpanan, mutu minyak kelapa mandar semakin rendah yang ditandai dengan kadar FFA dan kadar air minyak kelapa mandar yang melebihi SNI 012902 tahun 1992. Yang kedua, ada masa simpan minyak mandar pada suhu ruang adalah 1 bulan 12 hari atau 6 minggu. Daftar pustaka dapat dilihat pada slide berikut. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.